Siapa Pertamina adalah BUMN milik kita semuanya juga. Saya kira itu. Investment company itu tidak boleh ada PSO, apalagi banci PSO-nya. Investment company itu tidak boleh ada banking yang di dalamnya ada terbuka. Nah, kalau kita masukin Pertamina yang banci posisinya, di satu sisi ingin komersial, tapi sisi lain dikasih juga beban PSO. Pertanyaan besarnya, emang publik percaya? Jatuh indeks harga saham gabungan, jatuh nilai tukar, itu karena salah dan menempatkan posisinya. Begini, Terungkapnya kasus korupsi di Pertamina melibatkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, bahwa transformasi Pertamina sudah pernah dilakukan, yakni pada 2015, bahwa mafia migas diternak di era pemerintahan Jokowi. Rentetan peristiwa hari ini menunjukkan Indonesia dikepung korupsi, ada praktek pemburuan rente yang bermain. Korupsi di tubuh Pertamina tersebut terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Pemberantasan mafia migas tidak hanya bisa dilakukan secara teknis, kelurusan pemimpin negara juga sangat dibutuhkan untuk pemberantasan para mafia. Jadi ketika ada orang teriak-teriak bangga dengan putar-putaran petrol, di depan penegak hukum saya bilang, omong gede tuh. Depan penegak hukum saya ngomong. Saya waktu itu ngelawan beberapa pihak dan tegas-tegas saya bilang, Anda ngebubarin petrol, isapan jempol saya bilang. Nggak ada itu. Apa Anda pikir ini korupsi baru? Enggak ada korupsi baru. Cuman tampilan orang-orangnya anak-anak kecil. Jadi solusinya bukan bubarin petrol gitu ya? Tadi yang dibilang sama Eri, harusnya kita jujur sekarang. Pemerintah ini banci dalam memanage yang namanya Pertamina. Apakah dia commercial goods atau dia public goods? Ini tegas dulu. Yang namanya Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7, punya tanggung jawab besar memperbaiki undang-undang migas yang tidak pernah selesai. Begitu juga nyaman ya Dewan Energi, jangan cuma bikin master plan. Ngapain diem-diem aja? Udah berapa lama undang-undang migas dibiarin kayak gitu, sehingga pemerintah korbannya masyarakat. Saat ini Indonesia sedang dikepung oleh praktek korupsi yang membuat rakyat menjadi korban. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah per tahun. Itu terjadi selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023. Sehingga total kerugian negara ditaksir 968,5 triliun rupiah. Artinya, hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Undang-undang migas tidak pernah diberesin. Oke, Bali bilang, ini IMF. Oke, fine IMF. Tapi tanya sekarang, siapa yang menjalankan liberalisasi sektor migas? Kelihatan kok. Saya pernah berdebat dengan orang-orang itu kok. Dengan dokumen saya debat-debat. Saya hadapi mereka kok. Dan saya tahu persis perilaku mereka kayak apa. Dan sekarang mereka tetap berjaya. Itu kan bagi masyarakat yang tidak mengerti, mereka cuma korban. Tapi bagi saya, maaf ya, bagi saya yang mengerti tokoh-tokoh itu dan saya tahu siapa mereka, bukan sakit saya. Luar biasa mereka menikmatinya. Luar biasa. Mau kasih dalil dokumennya? Iya benar. Mau lihat dokumennya? Saya bisa kasih lihat dokumennya. Artinya sesungguhnya tanggung jawab besar pemerintah. Gini loh bahasa sederhananya. Komisi 12 sekarang punya tugas menyampaikan kepada Presiden. Kapan undang-undang migas diberesin? Saya sepakat dengan senior saya Pak Iksanuddin Nursi bahwa memang betul tadi kenapa kita ini lebih fokus kepada kualitas dan juga karena di RON 90, karena RON 90 antara Vivo yang miliki RON 90 itu Vivo dan Patraniaga kan. Nah, RON 90 yang di Patraniaga ini Pertalite kan. Ini ada kompensasi. Ada sekitar 3.000 lebih. Nah, inilah yang potensi disalahgunakan. Nah, kalau itu kami sangat mendukung. Tapi terhadap kualitas. Jangan masuk ke technical problem. Kita mestinya masuknya ke structural problem. Kalau Anda masuk ke technical problem, itu akan dijawab Pertamina seperti itu. Di tengahnya namanya kilang kita memang sudah out of date. Ya, jadi jangan masuk ke technical problem dulu. Anda urusin dulu kebijakan-kebijakan besarnya. Kalau Anda urusin kebijakan besarnya, soal hilirnya, soal mesonya bisa diatasi. Itu masalahnya. Itu yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi cara berpikirnya kita benahi. Cara berpikir seperti itu, kita mulai dengan hulunya. Hulunya kalau memang Gerindra, Anda dari Gerindra, memang mau negakkan pasal 11 anggaran dasar Anda, terus mengikuti sumpah jabatan Anda, terus mengikuti sumpah jabatan Presiden, ikuti dengan baik bagaimana korupsi 153,7 triliun itu. Bongkar itu PPATK untuk menelusuri mereka. Miskinkan mereka karena uang rakyat yang mereka ambil.
Pengamat ekonomi, Ihsan Nursi, mencecar Wakil Ketua Komisi 7 DPR Bambang Haryadi yang mencoba menjelaskan hasil temuan dalam rapat yang berlangsung dengan Pertamina, membahas soal kasus korupsi minyak mentah hingga rugikan negara 193,7 triliun rupiah. Ia menyebut bahwa salah satu yang menjadi poin bahasan dan masih didalami tidak lain adalah soal pengoplosan RON 90 menjadi Pertamax. Namun Ihsan Nursi tidak sepakat dengan cara Komisi 7 DPR RI yang membahas soal kasus korupsi minyak, tapi lebih fokus pada pengoplosan RON 90 menjadi Pertamax. Padahal menurut Ihsan, kasus ini sudah satu generasi. Artinya DPR harus segera mengoreksi tata kelola Pertamina dari hulu hingga hilir. Yang pertama salah fokus ya. Kalau fokusnya ke blending atau ke oplosan salah, karena fokusnya mestinya ke ekspor importnya, lalu soal ke kompensasinya dan soal bagaimana subsidi itu yang terbesar. Oplosan itu ujungnya cuma persoalan kejahatan pidana biasa. Tapi kalau fokusnya ekspor impor, termasuk yang namanya penggunaan kompensasi dan subsidi, itu akan lain. Nah, kalau kita telusuri ekspor impor termasuk subsidi dan kompensasi, kita cuma tinggal menelusuri dari aliran transaksi keuangannya, PPATK ke cukai. Lalu ujungnya kita akan tahu bagaimana uangnya ngalirnya kemana-kemana, dan ujungnya bisa kita tinggal lihat siapa yang mestinya dimiskinkan oleh Kejaksaan Agung. Karena masyarakat yang dirugikannya sampai sedemikian tinggi. Itu yang pertama. Jadi artinya soal prioritas. Prioritasnya itu bukan soal blending oplosan, tapi prioritasnya adalah soal bagaimana ekspor impor, termasuk yang namanya subsidi dan kompensasi. Yang kedua, soal bagaimana sesungguhnya motif dalam rangka menegakkan stabilitas harga pada energi. Nah, kalau bicaranya stabilitas harga energi, pertanyaan besarnya menjadi sampai seberapa jauh nih Komisi 12 mendukung habis-habisan presidennya dalam rangka kemandirian energi. Kalau ceritanya di situ Komisi 12 selesai undang-undang migasnya. Jadi ada persoalan besar, ini kan persoalan hilir. Cuma persoalan besar yang diabaikan, yakni soal undang-undang migas. Dan kemudian ini persoalan sudah satu generasi nggak beres. Jadi kalau Komisi 12 kayak gitu, ketinggalan zaman Komisi 12 mikirnya. Ketinggalan zaman banget gitu loh. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah tahun 2018-2023. Salah satu tersangkanya adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Kalau ini nilainya signifikan, coba deh, jangan omon-omon deh. Coba deh, buktikan itu quick win. Kalau coba membuktikan quick win, maka daya gunakan PPATK untuk menelusuri. Maka berikutnya, kita ambil sekarang bagaimana memiskinkan mereka. Berikutnya, coba tanya BPK. Ini kan 5 tahun. Kalau 5 tahun artinya sungguhnya ini bukan hanya 7 orang itu. Itu berarti juga terkena yang namanya holdingnya dan induk holdingnya. Bisa jadi nelusuri juga sampai Kementerian BUMN. Berarti ada orang ataupun pihak lain yang lebih besar yang ikut terlibat dalam kasus ini, Mas Ihsan. Ya. Betul, itu yang kemudian saya sampaikan. Anda jangan berhenti pada Patraniaga, Anda jangan berhenti cuma pada shipping, Anda jangan cuma berhenti pada kilang. Ini tujuan di pretai Pertamina gini kan tujuannya IPO, belum sampai IPO mereka kan nanti akan kesulitan audit nih karena sudah posisi IPO, mau di IPO kan targetnya. Nah, sekarang kebetulan terbuka kayak gini. Ini kesempatan bagi Gerindra untuk menata ulang dari kekacauan restrukturisasi di Pertamina. Riza Khalid adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal memiliki peran penting dalam beberapa sektor, terutama energi dan bisnis. Di Pertamina, ia pernah terlibat sebagai bagian dari beberapa proyek besar dan memiliki kedekatan dengan perusahaan minyak negara tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa peran Riza Khalid dalam Pertamina tidak selalu memiliki pengaruh langsung atau sebagai bagian dari manajemen inti. Sebagian besar keterlibatannya lebih terkait dengan posisi sebagai konsultan atau dalam kapasitas yang lebih berhubungan dengan pengaruh bisnis dan jaringan. Riza memiliki jaringan yang luas dengan berbagai pihak yang berpengaruh, termasuk politisi, pejabat pemerintah, dan pengusaha besar lainnya. Salah satu ciri khas Riza adalah kemampuannya untuk terlibat dalam berbagai sektor penting di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan sumber daya alam. Sebagai pengusaha yang memiliki banyak koneksi di dunia energi, Riza menjadi sosok yang tidak terpisahkan dalam diskusi-diskusi penting tentang kebijakan energi dan bisnis migas di Indonesia. Salah satu area utama di mana Riza Khalid banyak berkontribusi adalah dalam proyek-proyek energi dan infrastruktur yang sering melibatkan Pertamina. Salah satu contoh adalah ketika Riza terlibat dalam pengembangan infrastruktur minyak dan gas di Indonesia yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional Pertamina. Selain itu, Riza Khalid juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki kepemilikan atau keterlibatan dalam beberapa perusahaan energi besar di Indonesia. Beberapa perusahaan ini seringkali bekerja sama dengan Pertamina dalam proyek-proyek pengolahan minyak dan gas, distribusi energi, dan pembangunan infrastruktur terkait. Seperti banyak tokoh bisnis lainnya,
peran Riza Khalid di dunia energi tidak lepas dari kontroversi. Salah satu isu yang sempat mencuat adalah mengenai dugaan adanya hubungan dekatnya dengan beberapa pejabat pemerintahan yang mempengaruhi keputusan-keputusan strategis di perusahaan-perusahaan energi besar seperti Pertamina. Beberapa pihak mengkritik adanya pengaruh dari pengusaha dalam keputusan yang diambil oleh BUMN besar seperti Pertamina, terutama terkait dengan proses tender proyek pengadaan barang dan jasa serta distribusi kontrak-kontrak besar. Kontroversi ini muncul terutama dalam konteks ketergantungan Indonesia terhadap energi yang membuat Pertamina memiliki posisi yang sangat strategis. Beberapa pihak menilai bahwa ketergantungan pada pengusaha seperti Riza Khalid bisa menyebabkan masalah dalam transparansi dan akuntabilitas di dalam sektor energi. Paham betul bahwa seluruh presiden mulai dari Pak Harto sampai sekarang itu selalu dekat dengan bapaknya swasta yang ditangkap. Lalu, dan saya punya sejarah juga dengan bapaknya. Punya sejarah itu maksudnya pernah saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN itu 2005. Dan saya diminta ketemu seseorang mafia migas itu. Dari istana yang minta. Dari istana yang minta. Saya dilantik jam 11, saya disuruh minta ketemu jam 3. Hanya berapa jam? Hah? Ya udahlah, 2000. Nah, pada saat itu yang minta ketemu saya itu bukan orang itu. Atau ada di dalam. Dia bilang, kok Anda ada di sini? Kita mau ketemu. Lah, kita nggak janji ya? Nah, yang itu udah datang, yang dari istana menemani. Enggak. Permintaannya sederhana kok. Selama Anda menjabat, mohon jangan diganggu. Saya bilang, selama saya menjabat akan aku ganggu. Karena saya nggak suka namanya ada perampokan di BUMN selama saya ada. Tuh, selama aku menjabat, aku ganggu. Kasus dugaan mega korupsi di lingkungan PT Pertamina cukup mencengangkan publik tanah air. Nilai kerugian negara yang begitu fantastis membuat masyarakat geram. Atas pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu, mantan sekretaris BUMN Said Didu ikut memberikan komentarnya. Tokoh yang dikenal kritis itu khusus menyoroti salah seorang tersangka Muhammad Keri Andriantono yang merupakan putra pengusaha Muhammad Riza Khalid. Said Didu menyebut, langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan kasus tersebut menjadi tanda yang baik dalam memberantas mafia migas di Indonesia. Penangkapan pejabat Pertamina dan putra MRC oleh Kejaksaan Agung diharapkan sebagai langkah Presiden Prabowo menggulung karpet merah mafia migas di Indonesia yang selama ini diberikan oleh rezim sebelumnya kepada mafia migas tersebut. Nah, malam ditelepon saya ke rumah. Pak, Bapak marahin orang ya? Kenapa? Ya siap-siap lah diganti. Alhamdulillah diganti. Jadi, nah, saya ketemu lagi di kasus Papa minta saham. Di 2008 pada saat Pak Sudirman Said dengan Pak Adi Sumarno membuat ISG untuk menggantikan peran Petra. Nah, sudah berjalan, saya sekretaris Kementerian BUMN. Pak Adi Sumarno almarhum, Pak ini sepertinya tidak disetujui ini dibubarkan Petra. Tidak disetujui ISG dibangun. ISG itu adalah mengatur pengadaan migas lewat langsung Pertamina, tidak lagi lewat Petra. Nah, tahu-tahu Pak Sudirman Said dia deputi direktur untuk mengatur ISG. Nah, karena tekanan kuat sekali, Sudirman Said dipecat dan proses ISG dihentikan. Maka kembali lagi ke Petra, itu 2008. Nah, saya loh kok begini ya hebatnya orang ini. Orangnya sama. Nah, memang hebat sekali. Maksud saya Pak Banggar ini bahwa Pak Prabowo masuk di sini itu makan bubur panas mulai dari tengah. Dan kalau dia berhasil maka gampang memakan yang di pinggir. Said Didu menyebut, publik paham bahwa MRC memiliki sejarah panjang sebagai pihak yang selalu mendapatkan karpet merah oleh rezim-rezim sebelumnya dalam mengatur tata niaga migas Indonesia. Tahun 2008, saat Pertamina berkeinginan menghentikan peran Petra dalam mengatur perdagangan migas Pertamina untuk dikendalikan langsung oleh Pertamina lewat ISG.
Saat itu, ISC Pertamina dipegang oleh Sudirman Said sedang menyiapkan perubahan tersebut, tapi diminta menghentikan proses pengalihan tersebut dan minta agar pengaturan perdagangan dikembalikan ke Petra lagi. Saididu menyebut cerita tentang penghentian ISC dan Sudirman Said serta Dirut Pertamina dipahami betul, tapi belum saatnya dibuka. Di hasil audit kita, audit yang dipimpin almarhum Faisal Basri, Satgas anti mafia migas, itu terungkap dan bahwa Petra itu hanya nama, semua mengarah ke orang, komunikasi telepon semua karyawannya adalah mengarah. Siapa orangnya? Ya udahlah. Nah, jadi setelah saat itu kita mau laporkan ke KPK. Pak Sudirman saya udah buka, Pak Presiden agak ragu, jadi sama dengan ragunya waktu menghadapi Pak minta saham. Jadi memang saya katakan bahwa ini memang ini Pak Prabowo bisa menyatakan, presiden-presiden sebelumnya aku lebih bernyali daripada kalian, aku bisa sentuh, kalian nggak bisa. Itu menurut saya yang harus tertanam di jiwa Pak Prabowo. Nah, tadi karena mengarah semua kalian, betul Pak Bangar ini bahwa saat itu setelah pulang Pak Dirman dari Presiden, saya tanya, Pak gimana Pak? Aduh ragu, saya langsung datang ke KPK. Nah, saya masih ada beritanya, mengecek, ternyata KPK juga kayak kerupuk kena air gitu. Nah, Tahun 2014, Menteri SDM Sudirman Said membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang diketuai oleh almarhum Faisal Basri dan menemukan bahwa transaksi perdagangan migas di Petral sebagian besar jatuh ke tangan MRC. Satgas tersebut merekomendasikan pembubaran Petral. Atas rekomendasi Satgas, maka 2015 Menteri SDM meminta Pertamina untuk melakukan audit investigasi terhadap Petral dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada tahun 2015. Hasil audit menunjukkan bahwa ada persekongkolan dalam pengadaan migas selama ini. Presiden Jokowi saat itu sempat ragu untuk meminta Menteri SDM melaporkan hasil audit tersebut ke KPK. Tapi Pertamina dan Menteri SDM tetap melaporkan ke KPK. Tapi semuanya mandek. Saat itu sepertinya mafia migas kembali kuat. Siapa yang menjalankan liberalisasi sektor migas? Kelihatan kok. Saya pernah berdebat dengan orang-orang itu kok. Dengan dokumen saya debat-debat. Saya hadapi mereka kok. Dan saya tahu persis perilaku mereka kayak apa. Dan sekarang mereka tetap berjaya. Itu kan bagi masyarakat yang tidak mengerti, mereka cuma korban. Tapi bagi saya, maaf ya, bagi saya yang mengerti tokoh-tokoh itu dan saya tahu siapa mereka, bukan sakit saya. Luar biasa mereka menikmatinya. Luar biasa. Mau kasih dalil dokumennya? Iya benar. Mau lihat dokumennya? Saya bisa kasih lihat dokumennya. Artinya sesungguhnya tanggung jawab besar pemerintah. Gini loh bahasa sederhananya. Komisi 12 sekarang punya tugas menyampaikan kepada Presiden kapan undang-undang migas diberesin. Muhammad Reza Khalid kita nanti akan nyebut Kerry yang jadi beneficial owner yang jadi tersangka di kasus ini gitu ya. Nah, dulu di zaman masih ada Petral, itu sebelum tender itu Pertamina lewat integrated supply chain-nya mereka itu punya owner estimate, harga perkiraan sendiri dari minyak yang akan dia impor. Gitu. Jadi itu yang kemudian dibocorkan, sering bocor. Jadi Petral inilah kemudian ketika dia sudah dapat owner estimate duluan, gitu ya. Ini Pertamina nyari barang ini dengan harga spek ini harga sekian. Ya udah, gua nyari duluan, mereka amankan. Ketika dia tender dia masuk itu barang dan potensi menangnya sangat gede karena udah tahu kan harganya berapa, speknya kayak gimana, lebih tahu duluan. Karena proses tendernya itu juga mepet banget, cuma 3 hari. Jadi seandainya patuh banget gitu ya, baru tahu hari ini pembukaan tender, kemudian 3 hari lagi cari di market, itu tidak mungkin bisa mendapatkan hasil yang optimal gitu dengan harga terbaik itu sesuai dengan harga perkiraan Pertamina tadi, harus di bawah kan, harus di bawah harga yang dimau Pertamina gitu. Muhammad Reza Khalid kembali disebut-sebut dalam kasus rasuah di sektor minyak. Riza menjadi sorotan setelah anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama. Muncul dari kasus yang menimpa anaknya, rumah dan kantor Riza pun digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dari penggeledahan itu diamankan sejumlah dokumen dan uang tunai sebesar 833 juta rupiah
dan uang tunai dalam bentuk mata uang asing sebesar 1.500 US dollar. Nah, ketika Petrol dibubarin ya Mbak ya, tahun 2015 waktu itu, awal-awal Jokowi itu, proses itu kemudian sempat membaik Mbak ya, pengadaan impor minyak karena dikonsolidasikan di ESG Pertamina. Nah, ini kemudian berubah lagi ketika Pertamina tuh memecah diri jadi subholding. Jadi ketika itu subholding Kilang dipecah jadi Pertamina Kilang, subholding Niaga dipecah jadi Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga PPN ya. Nah, akhirnya pengadaan crude oleh Kilang, pengadaan BBM impor oleh Patra Niaga. Nah, ini kemudian kita ngobrol dengan beberapa orang. Praktik yang sebelumnya terjadi di zaman Petral itu ada indikasi balik lagi ketika terulang lagi ketika di sini, terutama yang di Pertamina Kilang ya. Di Pertamina Kilang itu ada indikasi memang praktik membocorkan owner estimate, terus kemudian mengatur spek atau mengatur spesifikasi produk yang ingin diimpor supaya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memenuhi ini. Perihal kemungkinan keterlibatan Riza dalam kasus ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, membuka peluang penyelidik memeriksa Riza Khalid. Riza bukan pertama kalinya terseret skandal soal minyak di tanah air. Pengusaha yang mendapat julukan The Godfather ini pernah beberapa kali disebut-sebut dalam kasus serupa. Itu jadi satu unit ya di Pertamina yang dia awalnya ketika ESG ini berdiri. Jadi ESG itu sebenarnya ada dua periode kebangkitan dalam tanda kutip gitu ya, sebelum era yang Jokowi itu. Dulu ESG dibangun untuk mengambil alih pengadaan semua, mulai dari perencanaan, bikin raca kebutuhan minyak mentah, raca kebutuhan BBM, sampai pengadaannya bagaimana, semua direncanakan di sini gitu. Nah, kemudian ada yang terganggu dengan skema ini karena tidak lagi bisa mengintervensi, tidak lagi, walaupun kabarnya sih bocoran masih beberapa kali ada ya, bocoran owner estimate tadi gitu. Tapi dengan terintegrasinya proses pengadaan crude maupun BBM ini membuat pihak yang biasa mengintervensi itu menjadi kesulitan. Terungkapnya kasus korupsi di Pertamina melibatkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, bahwa transformasi Pertamina sudah pernah dilakukan, yakni pada 2015, bahwa mafia migas diternak di era pemerintahan Jokowi. Rentetan peristiwa hari ini menunjukkan Indonesia dikepung korupsi, ada praktek pemburuan rente yang bermain. Korupsi di tubuh Pertamina tersebut terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Pemberantasan mafia migas tidak hanya bisa dilakukan secara teknis, kelurusan pemimpin negara juga sangat dibutuhkan untuk pemberantasan para mafia. Ada temuan-temuan lah, misalnya pengadaan crude, pengadaan BBM itu kan sebenarnya bisa diproyeksikan, bisa diestimasi berapa kebutuhan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan bisa diproyeksikan dengan mengasumsikan pertumbuhan konsumsi, pertumbuhan penduduk gitu kan ya. Sampai 20 tahun? Harusnya bisa diproyeksikan gitu. Tapi dengan proyeksi itu maka harusnya ada kontrak long term. Jadi harusnya kontrak long term itu punya porsi yang lebih besar daripada pembelian di spot. Pembelian di spot itu kan cenderung mahal ya, gitu. Karena belinya dadakan gitu. Kayak tahu bulan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah per tahun. Itu terjadi selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023, sehingga total kerugian negara ditaksir 968,5 triliun rupiah. Artinya, hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Ada rapat yang melibatkan petinggi Patra Niaga dan orang Kilang, sehingga dikondisikan Kilang itu tidak menyerap semua crude yang ada di dalam negeri gitu. Nah, dikondisikan dengan kapasitas tertentu tidak bisa menyerap, padahal ketersediaan crude itu ada gitu. Nah, akhirnya dipilihlah jalur impor yang itu menggunakan lewat tangan yang tadi itu anak Riza Khalid, Kerry gitu. Nah, disitulah sebelum seolah-olah dibikin tender, padahal itu sudah dikondisikan itu akan diambil alih oleh Kerry. Makanya dari alur proses ketika barang itu datang
Disitulah peran Pertamina Shipping ya. Nah, di situ juga dalam pengiriman itu ada markup tuh 13-15% yang keuntungannya itu dinikmati lagi oleh carry. Jadi nanti sampai harga dari kilang ke Patra Niaga, nah itu juga karena yang tadi kita cerita ya, harusnya yang kita bayar 92 tapi yang datang 90. Nah, harga itu juga jadi kerugian negara. Dan harga yang harus dibayarkan Pertamina dari pengadaan ini juga lebih tinggi. Nah, disitulah terjadi persekongkolan ya, karena sudah diatur utak-atik oleh orang Pertamina berapa di route ini dengan carry dan beberapa jejaringnya.